Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah taala. Semoga oleh Allah Ta'ala kita dipermudah untuk memahami ilmunya dan dipermudah pula untuk mengamalkan ilmu Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan mengaji tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan barokahnya Imam Nawawi sahib dari kitab Riyadhus Shalihin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sebelum menuliskan hadisnya, Imam Nawawi rahimahullah subhanallah mencantumkan ayat-ayat Allah Ta'ala subhanallah dalam bab ini. Subhanallah, di bab tawadhu' dan bersikap rendah hati terhadap kaum mukminin, Imam Nawawi mencantumkan ayat Allah Ta'ala dari surah Asy-Syu'ara ayat 215. Disebutkan subhanallah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Sebelum kita membaca hadisnya, terlebih dahulu kita sedikit menyinggung tentang tafsir daripada ayat wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, yang mana merupakan perintah Allah Ta'ala yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ini wakhfid, rendahkanlah dirimu. Subhanallah. Janah ini apa ya? Subhanallah. Janah itu kalau dalam bahasa Arab artinya sayap. Asal katanya artinya adalah sayap. Artinya seperti ini. Dalam ayat ini subhanallah seakan-akan diilustrasikan bahwa sikap dan perilaku manusia itu subhanallah ketika kita melihat burung umpama. Ketika burung ingin mendekati anak-anaknya, ingin melindungi anak-anaknya, ataupun punten ingin mencumbu-rayu betinanya, maka burung ini akan merendahkan sayapnya itu. Sayapnya akan dikembangkan dan direndahkan untuk apa? Melindungi keluarganya. Subhanallah, sampai keluarganya itu aman. Ini janah. Subhanallah. Lah, dari arti ini subhanallah para mufassir menyatakan bahwa ketika dalam Al-Qur'an diperintahkan wakhfid janahaka, rendahkanlah dirimu subhanallah liman ittaba'aka minal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ini artinya ada perintah agar kita itu subhanallah berlaku lemah lembut, berlaku harmonis, melindungi, mengayomi terhadap orang-orang yang mengikuti kita. Di sini liman ittaba'aka yang mengikutimu. Subhanallah, tentunya kalau dalam ayat ini kitabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang mengikuti agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan lagi minal mu'minin,
dari orang-orang yang beriman. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Artinya ini ada perintah agar kita berlaku lemah lembut, berlaku tawadhu', melindungi, mengayomi, berbuat baik kepada tentunya orang-orang yang mengikuti kita, orang-orang yang berada di bawah, subhanallah, tanggung jawab kita, orang-orang yang berada di sekitar kita ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum badan. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Karena ini nyambung ya, di ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Jadi karena rahmat Allah, berkat daripada rahmat Allah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki budi pekerti yang luhur. Berkat daripada rahmat Allah, kita bisa mengikuti akhlak-akhlak mulia daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terutama lemah lembut. Kenapa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Subhanallah. Terhadap kanjeng Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Ketika engkaunya keras hati, keras sikapnya, buruk budi pekertinya, maka lanfaddu min hawlik, enggak akan ada yang mau mengikutimu. Subhanallah. Ini kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi, yang akhlaknya khuluqin azim. Apalagi kepada kita-kita ini yang Masya Allah masih belajar agar bisa memiliki akhlak yang baik. Maka ini subhanallah, karena dengan akhlakul karimah, budi pekerti, kelemah lembutan, kita akan bisa menarik hati orang-orang yang berada di sekitar kita. Akan terjalin keharmonisan, akan terjalin kehangatan dalam sebuah hubungan ini. Oleh karena itu ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi yang menyebutkan ketika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, maka Allah akan tanamkan sifat lembut terhadap keluarga itu. Ketika Allah menghendaki keburukan terhadap sebuah keluarga, maka Allah akan cabut kelembutan di dalam keluarga itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum badan. Oleh karena itu di ayat ini Asy-Syu'ara, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah dirimu. Artinya berlaku baiklah, berlemah lembutlah, bersikap untuk mengayomi, melindungi. Subhanallah, berlaku harmonis terhadap orang-orang yang mengikuti kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Punten kalau kita ada organisasi umpama, subhanallah, kita adalah punten umpama leadernya, pemimpinnya, maka kita harus bisa berlaku wahfid janahaka, ataupun siapapun itu, karena masing-masing dari orang itu adalah pemimpin. Subhanallah. Ini mafhum betul. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan di sini ada ittaba'aka, mengikutimu. Subhanallah, ini langsung dikaitkan kepada baginda sallallahu alaihi. Artinya apa? Orang yang beriman itu subhanallah tidak cukup hanya sekedar dia memiliki keyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak cukup hanya tersimpan di hatinya. Keyakinan itu harus dikeluarkan, harus ditumbuhkan melalui perilaku keseharian kita. Dengan apa? Di antara tanda kita meyakini, mengimani apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi adalah kita mengikuti tuntunannya, sunnah-sunnahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah Ta'ala juga menyinggung qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata-katanya fattabi'uni.
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Karena tidak ada jalan lain untuk menuju kesuksesan di hadapan Allah Ta'ala selain daripada kita ittiba' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Insyaallah, masyaallah, Allahumma yassir ya. Subhanallah. Kemudian subhanallah Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan beberapa ayat. Subhanallah, di sini setidaknya ada 4 ayat sebelum beliau mencantumkan hadis baginda Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi. Saya bacakan satu ayat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini ada dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita pahami ayat ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu memandang kita semua itu sama, setara dalam hal derajat kemanusiaannya. Subhanallah. Disebutkan ini maknanya lebih luas. Panggilannya bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Subhanallah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami telah menciptakan kalian. Ini inna itu mu'adzam nafsah maknanya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni bapak ibu kita Nabiullah Adam alaihi salam dan ibunda Hawa. Ataupun ini juga ditafsirkan daripada subhanallah ya bapak ibu kita. Betul tidak? Subhanallah, semua orang yang lahir itu ya dari bapak dan dari ibu, kecuali baginda Nabiullah Isa rohullah alaihi salam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kan awalnya itu laki-laki perempuan berjumpa, subhanallah, bermuasyarah, lahirlah anak-anaknya, berkembang biak menjadi banyak, subhanallah, sehingga adanya kita-kita ini berbangsa, bersuku-suku, subhanallah. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Karena dari saling mengenal ini akan ada yang namanya apa ya? Kebersamaan, kekompakan. Ada gotong royong, subhanallah. Bagaimana kita bisa membantu seseorang kalau kita tidak mengenal betul orang itu? Subhanallah. Dari saling mengenal ini akan lahir saling sayang, saling cinta. Dari situ akan ada saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Inilah makna daripada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolongnya dalam hal kebajikan, dalam hal ketakwaan ini. Subhanallah. Artinya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa siapapun itu orangnya, selagi kita, selagi kamu itu manusia, sama derajatnya dalam pandangan Allah. Subhanallah. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Papua, orang luar negeri dan lain sebagainya, sama semuanya. Yang berkulit putih, yang berkulit hitam, subhanallah, semuanya sama. Masya Allah. Yang punten turunan bangsawan, yang turunan ya biasa saja, semuanya sama dalam hal derajat kemanusiaannya, dalam hal derajat kemanusiaannya.
Yang membedakan itu semua adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling rupawan, bukan yang paling kaya, memiliki banyak materi, bukan yang turunan bangsawan, berkedudukan, tidak. Subhanallah, tapi yang paling takwa di sisi Allah ini. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum, ya. Allahumma ja'alna minhum. Maka subhanallah, nyambung di ayat tadi sebelumnya, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, karena kita adalah sama. Maka kita tidak perlu saling menyombongkan antar satu dan yang lainnya. Kita sama-sama Bani Adam, subhanallah, kita sama-sama lahir daripada ibu dan bapak, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan kita di sisi Allah. Dan siapa yang paling tahu ketakwaan kita? Yakni Allah Ta'ala sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa paling bersih, jangan merasa paling baik, sebab huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang mengetahui siapa yang paling takwa di antara kita semua ini. Subhanallah. Ini mafhum, ya? Masya Allah, Masya Allah. Langsung saja kita lanjut ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendengar hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, usahakan ini, subhanallah, hati kita, pikiran kita itu fokus, ya. Apa yang akan saya bacakan ini adalah apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak hanya mendengar ini dari lisan Al-Fakir Qumilailah, tidak, tapi kita coba bayangkan ini kalimat-kalimat mulia yang diucap langsung oleh orang yang termulia, baginda Nabi sallallahu alaihi. Jika bisa demikian, maka kita akan bisa mendengarkan ilmu Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan khudur, dan insya Allah akan lebih menyerap di hati kita, akan lebih berbuah untuk kepribadian kita setelah kita mengaji nanti ini. Maka bismillahirrahmanirrahim. An Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Sungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadaku supaya kalian bersikap tawadhu, sehingga tidak ada seorang pun bersikap sombong kepada yang lainnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tawadhu itu apa? Merendahkan diri kita di hadapan Allah, karena Allah, memandang Allah. Ini tawadhu. Bukan merendahkan diri di hadapan manusia karena ingin mendapatkan jabatan, kedudukan. Tidak. Subhanallah. Kita merendahkan dirinya di hadapan Allah karena Allah, memandang Allah. Dan kita ketika berlaku lemah lembut, bersifat santun, merendahkan diri di hadapan manusia, kita memandangnya bukan hanya sekadar manusia. Ini hamba Allah, ciptaan Allah. Saya menghormati mereka, saya menghargai mereka, saya berlemah lembut kepada mereka karena saya menghormati apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah muliakan, yakni hamba-hambanya. Jadi tembus pandangannya langsung kepada Gusti Allah Ta'ala. Ini tawadhu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tawadhu juga apalagi menerima sesuatu yang hak. Di antara contohnya apa? Ketika kita dinasihati, ketika diberi teguran, hal-hal yang bersifat positif, objektif, maka kita dengan legowo, dengan lapang dada menerima nasihat atau mau'izah itu. Subhanallah, ini ciri daripada orang yang
tawadhu, tidak merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Subhanallah. Ini ciri daripada orang tawadhu. Subhanallah. Ketika dia bisa tawadhu kepada Allah, maka ketika dia berhadapan dengan makhluk-makhluk Allah, yang lahir adalah budi pekerti yang luhur. Ini orang yang tawadhu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ketika kita umpama, subhanallah, sudah berlaku sopan, berlaku santun, kita mencoba menjaga akhlak, lalu di hati timbul, oh saya tawadhu nih, saya sudah bisa rendah diri nih, rendah hati nih. Ketika kita merasa diri kita tawadhu, maka itulah kesombongan yang nyata. Orang tawadhu tidak akan merasa dirinya tawadhu. Ini subhanallah. Orang yang tawadhu tidak akan merasa dirinya tawadhu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu, subhanallah, sahibul hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari, subhanallah, mengatakan seperti ini. Man asbata li nafsihi tawadhu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Subhanallah. Siapa yang merasa dirinya tawadhu, berarti ia telah sombong. Id laysa tawadhu illa 'an rif'atin, famata athbata li nafsika tawadhu'an fa anta mutakabbiru haqqan. Karena tawadhu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu, ketika kita merasa mulia, berarti kita telah berlaku sombong. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. At-tawadhu'ul hakiki huwa ma kana nashi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Tawadhu' yang sebenarnya bersumber dari syuhud, menyaksikan keagungan Allah Ta'ala dan penampakan sifat-sifat agungnya, tajalli Allah Ta'ala. Jadi salah satu hal yang paling mujarab untuk menghilangkan kesombongan, keangkuhan, kesongongan yang ada di diri kita, dengan kita memandang betapa maha hebatnya Allah Ta'ala, betapa maha agungnya Allah Ta'ala, betapa maha besarnya Allah Ta'ala. Ketika kita menghadapkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala, Allah yang maha agung, subhanallah, pemilik segala, malikul mulki dzul jalali wal ikram, maka kita akan merasa kecil, dhaif, hina di hadapan zat yang maha agung tersebut, Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Kita tahu ini, Cirebon itu luas tidak? Luas, Masya Allah, dengan beragam isinya. Itu baru satu kota, belum Jakarta, belum Bandung, belum Bekasi, belum Pekalongan, dan lain sebagainya. Jawanya, Sumateranya, Kalimantannya, Papuanya. Subhanallah, itu baru Indonesia. Betul tidak? Di sana, di luar Indonesia, ada negara-negara yang lebih besar lagi dengan beragam isinya. Subhanallah. Coba kita bayangkan betapa besarnya ciptaan Allah itu. Kita gabungkan lagi, ini dunia itu yang kebayang, segitu besarnya masih bisa kebayang. Padahal kata Allah Ta'ala, bumi ini ada 7 lapis ke bawah. Subhanallah. Di atas bumi ada langit, langitnya lapis 7. Betul tidak? Di atas langit ada surganya Allah Ta'ala, surganya lapis 7 lagi. Yang Masya Allah, yang besarnya, luasnya surga seluas langit 7, bumi 7. Satu surga milik satu orang. Enggak semua yang hidup di dunia ditampung di satu surga, tidak. Satu surga itu
satu surga itu Masya Allah luasnya seluas langit 7, bumi 7. Betul? Subhanallah. Kita gabungkan semuanya, belum pun yang bawah bumi nerakanya Allah lapis 7. Dan hal-hal yang tidak bisa kita ketahui yang ada daripada ciptaan Allah, ilmu Allah Ta'ala, digabungkan itu semua, digabungkan ke semua. Kita lihat laut luas tidak? Itu bagian daripada bumi Allah Ta'ala ya. Gabungkan semuanya itu subhanallah dibanding arsy-Nya Allah. Ada makhluk yang namanya arsy. Subhanallah, arsy-Nya Allah itu subhanallah tidak ada setetes air. Segala apa yang ada di semesta ini, subhanallah, tidak ada setetes air di ujung jari. Subhanallah, dari semua apa yang ada di semesta ini itu arsy-Nya Allah. Dan arsy-Nya Allah subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Apakah mungkin yang diciptakan lebih besar daripada yang menciptakan? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Maka kita Masya Allah, betapa agungnya, betapa hebatnya, betapa maha besarnya Allah Ta'ala. Kalau kita bisa betul-betul merenungi seperti ini, maka kita akan kecil sekali dalam pandangan Allah. Kita tidak akan bisa berlaku sombong atas segala apa yang Allah berikan kepada diri kita. Karena segala apa yang kita miliki pun itu semua dari Allah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka betul sekali kata sahibul hikam itu. Subhanallah. At-tawadhu'ul hakiki huwa ma kana nashi'an 'an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Tawadhu', merendahkan diri yang sebenarnya bersumber dari syuhud, menyaksikan keagungan Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. وقد فاز المتقون. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. In ahsanta kulla syai'in fala tadhun annaka ahsanta kulla syai'in hatta ta'rifa Allah wa ta'lama annahu musabbibul asbabi wa mujidul asya'i. Bila engkau menyangka atau mengaku telah berbuat baik dalam segala hal, maka engkau sungguhnya belum berbuat baik sampai engkau mampu mengenal Tuhan, yakni dialah Allah, sang prima kausa, sang pencipta segala ini, Allah Ta'ala. Segala apa yang kita miliki berasal dari Allah Ta'ala, apapun itu. Subhanallah, apapun itu. La haula wa la quwwata illa billah. Segala apa yang kita kerjakan itu berasal dari Allah Ta'ala. Kebaikan-kebaikan kita, alhamdulillah, bisa tadarus Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa sholat, zikir, puasa, ngaji, amalan baik lainnya, itu semua dari Allah Ta'ala. Qul innal huda hudallah. Kalau dalam Quran disebutkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka inilah hakikat daripada tawadhu'. Pemahaman-pemahaman seperti ini ketika mengikat erat dalam hati, subhanallah, tertanam erat dalam hati, kemudian bisa menghasilkan perilaku, akhlak-akhlak yang luhur. Ini buah samrah dari tawadhu'. Kaifa tatlubul 'iwada 'ala 'amalin huwa mutasaddiqun bihi 'alaik. Bagaimana kau dapat menuntut imbalan atas amal, padahal Allah yang menyedekahkan amal itu kepadamu. Subhanallah. Am kaifa tatlubul jazaa'a 'ala sidqin huwa muhdihi ilaik. Bagaimana kau dapat meminta ganjaran atas keikhlasan, padahal Allah yang menghadiahkan ikhlas itu kepadamu. Subhanallah, kita kadang beramal mengharap balasan, mengharap ini itu, ya enggak apa-apa, ini sifat hamba. Kita meminta kepada Allah Ta'ala. Kepada siapa lagi kita mengharap selain daripada kepada Allah Ta'ala? Tapi pada hakikatnya ketika kita beramal,
Subhanallah. Ataupun ketika kita merasa alhamdulillah saya sudah ikhlas nih. Subhanallah, kita mengharapkan balasan, sedangkan amal itu pun, ikhlas itu pun Allah hadiahkan kepada kita. Subhanallah, Masya Allah, kita sholat menuntut balasan daripada Allah agar diberikan ganjaran. Kita menghafalkan Al-Quran menuntut balasan dari Allah agar diberikan kemuliaan. Padahal menghafalkan Al-Qurannya itu, bisa sholatnya itu hadiah dari Allah. Gratis semuanya dari Allah Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini kalam bijak daripada seorang ahli Allah itu luar biasa ya. Masya Allah, ini Sahibul Hikam mengatakan kaifa tatlubul iwadu ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alik am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilik. Bagaimana bisa kita menuntut balasan atas amal? Ya Allah, saya mengerjakan ini, engkau harus seperti ini, memberikan seperti ini. Yuk gak apa-apa, kita wajar saja meminta kepada Allah Ta'ala. Tapi ingatlah, pada hakikatnya amal-amal yang kita mampu kerjakan itu hadiah dari Allah. Subhanallah, bahasnya sedekah dari Allah. Kita bisa ikhlas itu hadiah dari Allah, muhdihi ilaiki. Maka ketika kita pahami ini renungan daripada kalam bijak dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini dan yang lainnya, kita akan tumbuh itu nanti rasa tawadhu. Ya Allah, hidayah. Masya Allah, ketika ada merasa rendah diri di hadapan Allah karena memandang Allah, karena Allah, maka inilah tawadhu hakiki. Ketika lahir pada budi pekerti, maka yang lahir budi pekerti yang agung, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada jumud, benda-benda mati, tumbuhan, binatang, semuanya kita bisa berlaku baik terhadap itu semua, karena memandang semuanya makhluk Allah Ta'ala. Ini subhanallah, makhluk Allah Ta'ala. Kadang kita tidak berani mencubit teman kita sembarang, subhanallah, hati-hati, takut menyakiti. Subhanallah, ada sempat lagi enak-enaknya jalan, injek saja, subhanallah, ya kita nggak akan berani. Kalau kita betul-betul ini memandang bahwa semuanya makhluk Allah. Kenapa? Manusia nyawanya atas kuasa Allah Ta'ala, semut nyawanya atas kuasa Allah Ta'ala, sama-sama makhluk Allah. Maka para kasih Allah memandang semuanya sama pada porsinya, berlaku baik terhadap semua ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan ada ya, dulu saya pernah mengaji di Walid itu, subhanallah, ingat sekali ketika beliau menceritakan salah satu ulama, subhanallah, seorang wali. Ketika ulama ini sedang berbincang dengan ulama yang lainnya, subhanallah, ketika berbincang ini tangannya tidak apa ya, subhanallah, melihat tumbuh-tumbuhan enak, cabut, subhanallah. Ini kata ulamanya, ini kalau benar-benar apa namanya wali ini nggak akan seperti ini, katanya seperti. Kenapa? Ada haknya, tumbuhan nggak bisa cabut saja. Masya Allah, sampai kepada tumbuhan. Subhanallah, kadang ya, subhanallah, kita ambil saja subhanallah untuk buang tahi cicak. Kadang seoli wali, subhanallah, Masya Allah. Ya ini sih kita menceritakan kisah orang-orang hebat ya, orang-orang agung. Kalau kita bisa meniru ya Masya Allah, luar biasa. Tapi orang-orang yang benar-benar agung di sisi Allah itu seperti itu akhlaknya. Jangan kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada binatang, kepada benda mati saja itu dihormati. Oleh karena itu pun Rasulullah punya pedang, pedangnya dinamai pedang Rasulullah, namanya ini ya, itu bentuk penghormatan Kanjeng Nabi kepada benda. Subhanallah, kan adanya benda ini ciptaan Allah. Subhanallah, Rasulullah punya peliharaan unta, itu dinamai untanya. Punya keledai, dinamai keledainya, ada namanya. Subhanallah. Maka sebenarnya ya, orang yang punten kadang ada di luar sana yang apa ya, subhanallah, merawat kucing, ada namanya umpama Cathy dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau dia melihat Islam itu ajaran Kanjeng Nabi, dinamai ini namanya apa, subhanallah, Masya Allah. Asal jangan subhanallah
berlaku apa ya, sekarang demo, namanya dengan nama teman saya saja yang suka bikin kesel, subhanallah, yang suka bikin jahil, mama, saya kasih nama ini, mama, ya jangan nanti orangnya, masya Allah, masya Allah. Tapi kalau orangnya ridho ya nggak apa-apa, izin dulu saja. Subhanallah, itu loh penghormatan itu, masya Allah, sampai seperti itu. Rasulullah itu apa namanya, sampai piringnya ada dinamai oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya ini, subhanallah. Itu saking bentuk penghormatan kanjeng Nabi kepada benda-benda mati itu, sampai seperti itu. Masya Allah, ini mafhumnya. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Kemudian hadis lainnya, subhanallah, disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin," tidak akan berkurang harta seorang karena disedekahkan. Subhanallah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah pasti akan menambah kemuliaan orang yang suka memaafkan. Subhanallah. Wa man tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan orang yang mampu merendahkan hatinya karena Allah Ta'ala, lillah, maka rafa'ahu Allah, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Ini rawahu Muslim. Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta seorang karena disedekahkan. Karena seperti ini ya Mbak ya, apa yang kita pakai akan rusak, apa yang kita makan akan habis, akan menjadi kotoran. Apa yang kita simpan belum tentu kita bisa menikmati secara keseluruhan semua yang kita simpan itu, atau bahkan mungkin dinikmati oleh orang lain. Subhanallah. Apa yang berada pada tangan kita itu bukanlah milik kita, tapi apa yang kita berikan karena Allah Ta'ala untuk membantu orang lain, itulah milik kita. Yakni apa yang kita sedekahkan itu. Jadi harta hakikat kita adalah apa yang kita dermakan, apa yang kita beri kepada orang lain, khususnya yang membutuhkan ini. Dan janji Allah tidak akan miskin, tidak akan kekurangan orang yang mau mendermakan hartanya, orang yang panjang tangan, artinya mudah menolong orang lain, orang yang dermawan. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Dalam hadis lain, kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah." As-sakhi, orang yang dermawan, orang yang royal, orang yang suka membantu. Subhanallah, itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Subhanallah, ketika orang suka mendermakan hartanya, subhanallah, secara tidak sadar akan disukai, bukan hanya oleh Allah Ta'ala, bukan hanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa di sini langsung qaribun minallah? Karena punten seluruh amalan itu ya, itu ada seleksi. Agar amalan itu naik di sisi Allah Ta'ala, itu ada seleksi. Mohon maaf konten, kita ngaji Quran umpama naik ke langit pertama, diseleksi ini malaikatnya, ini ngaji Qurannya ada ujubnya tidak, oh lulus seleksi. Naik ke langit kedua, ini ada riyanya tidak, oh bersih dari riya. Naik ketiga sampai apa ya, langit ketujuh itu, subhanallah, ada seleksi amal-amal semuanya, kecuali berbagi sedekah, yang apalagi punten kita berikan kepada orang yang betul-betul butuh. Kita beri nasi bungkus umpama kepada orang yang benar-benar butuh, yang lagi kelaparan, langsung dimakan, ini langsung gak ada seleksi, naik kepada Allah Ta'ala amalnya. Inilah
Di antara faidah berbagi. Itulah mengapa as-sakhiyu qaribun minallah. Punten, Mbak Pondok pernah dengar mboten ada hikayat bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi dulu punya seorang jariyah, pembantu yang membantu istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu waktu turun wahyu, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ini jariyah ini ahli neraka. Ahli neraka nggak pantas berada di rumah mulia bersanding denganmu, maka keluarkan. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk mengeluarkan pembantu itu dengan akhlak yang baik, tentunya disangoni oleh Sayyidah Aisyah itu dengan kurma seadanya. Subhanallah. Pergilah pembantu itu dari rumah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi di jalan. Ada pengemis yang minta-minta, dan dia pembantu itu memberikan kurma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah ini kepada yang meminta-minta. Sudah, itu saja amalannya. Tiba-tiba ada wahyu lagi datang, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, ambil lagi itu jariyah. Kenapa? Tadinya jadi ahli neraka, sekarang ahli surga. Tadinya itu ahli syaqiyah, sekarang ahli sa'adah. Kenapa? Barokahnya berbagi kurma kepada orang yang meminta. Loh ini, subhanallah, as-sakhiyu qaribun minallah. Maka jangan sepelekan untuk berbagi apa yang kita punya, apapun itu. Yang penting tidak terlalu memaksakan diri ini. Subhanallah. Fattaqullaha mastata'tum ini, masyaallah. Dan qaribun minan nas, orang yang dermawan, orang yang royal itu disenangi. Orang yang pelit enggak ada yang senang, gimana? Bakhil, pelit, subhanallah. Orang enggak jarang ini senangnya, betul tidak? Tapi orang yang royal, dermawan, senang ini, subhanallah. Lah dari kesenangan manusia ini timbul rasa kasih sayang. Makanya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi itu, salinglah kalian mengirim hadiah. Maka dari situ timbul rasa kasih sayang di antara kalian. Subhanallah, masya Allah, diperintahkan saling mengirimi hadiah. Apapun itu ya, bukan yang harus hadiah, wah bukan, apapun itu yang kita punya. Umpama subhanallah lagi enak-enaknya maam, aduh kurang sambal mbak, gak ada saus buatan umpama, oh iya mangga, subhanallah, jangan mangatus ya langsung ya buatan apa-apa, hari tang koperasi sih buatan apa-apa di sade sih, cuman ketika ada sebotol ini langsung kurang, oh dipotong orang ibu mama masya Allah, masya Allah. Pokoknya seperti itu mbak, subhanallah. Apalagi kita di pesantren ya, hidupnya bareng-bareng, maka saling bahu-membahu, tolong menolong. Asal jangan jangan kita punya tapi pengennya nyuwun maunya, jangan. Harus tahu diri juga, harus tahu diri, harus tahu waktu ini ya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta seorang karena disedekahkan. Kemudian apa lagi? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Allah pasti akan menambah kemuliaan orang yang suka memaafkan. Di antara 3 orang yang bi ghairi hisab, dukhulul jannah bi ghairi hisab, itu yang pertama, orang yang dizalimi tapi dia mau memaafkan orang yang menzalimi itu. Dia disakiti, dizalimi, tapi dia mau memaafkan orang yang berbuat zalim itu. Ini subhanallah. Maka ketika kita bisa memaafkan kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada diri kita, telah menyinggung hati atau bahkan menyakiti, maka Allah akan membalasnya dengan kemuliaannya. Subhanallah, dengan kemuliaannya. Dan pemaaf itu mbak sifatnya Allah Ta'ala, al-afu. Kita kalau Ramadan itu rutin baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Al-afu, maafnya Allah ini yang seperti apa? Punten. Apa bedanya dengan maghfirah? Sama-sama ampunan Allah.
Al-afu juga maknanya ampunan Allah, maaf Allah. Apa bedanya? Punten, kalau maghfirah, ampunan Allah, kita salah nih Mbak. Umpama kita nulis di buku, ya. Kemudian tulisannya salah. Kita hapus tip X. Kesalahannya sudah terhapus, tapi bekasnya masih ada. Gimana? Bekas tip X-nya, bekas kesalahannya, meskipun nggak tahu ini apa salahnya, udah dihapus, dimaafkan oleh Allah, tapi masih ada bekasnya. Itu gambaran maghfirah. Tapi kalau al-afu, kita nulis di kertas, salah, nggak di tip X, disobek, ganti kertas yang baru, bersih, kinclong, clean. Ini al-afunya Allah Subhanallah. Lebih tinggi daripada maghfirah, al-afu. Gak ada bekasnya, kayak orang gak pernah ngelakuin salah. Ini orang yang dapat afu Allah Ta'ala itu. Lah di sini subhanallah, lafadznya indah Kanjeng Nabi, bi'afwin. Artinya kalau bisa itu subhanallah, berusahalah memaafkan orang lain dan jangan mengingat-ingat kesalahan orang tersebut ini. Maka naik lagi soft, lupa dengan kesalahan orang itu. Ada orang, iya saya sudah maafkan, tapi kadang masih diingat-ingat, mohon sampean ku salahnya begini. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, al-af sudah gak ada bekas lagi. As-sof, dilupakan itu kesalahannya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Allah pasti akan menambah kemuliaan orang yang suka memaafkan. Ini subhanallah. Abot nggih, subhanallah, berat pancen. Oleh karena itu ganjarannya ya surganya Allah Ta'ala bighairi hisab. Subhanallah. Dan ini diantara ciri ahli surga. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri daripada ahli surga yang telah Allah siapkan surga adalah mereka yang alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai, yang mau menginfakkan, mau mendermakan hartanya, sebagian daripada hartanya di jalan Allah karena Allah Ta'ala, di waktu lapang maupun sempit. Subhanallah. Wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarahnya, menahan nafsunya. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepadanya ini. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hati yang lembut, yang lapang, yang legowo. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini subhanallah. Dan tanda orang yang subhanallah memaafkan itu pada hakikatnya orang yang melepaskan dirinya daripada kepenatan yang ada. Orang yang memaafkan orang lain, dia adalah orang yang terselamatkan dari kepusingan dalam kerumitan hubungannya dengan orang yang bersangkutan. Punten, kalau kita ada masalah dengan si A umpama, gondok ini hati, subhanallah, menyimpan unek-unek, disimpan terus, subhanallah, gondok sampai apa ya gondok itu? Gondok sih kayak ya, apa ya? Apa ya bahasa sininya itu? Subhanallah. Jadi disimpan terus ini kekesalannya, masya Allah. Enak nggak Mbak hatinya? Nggak enak. Makan enak, kebayang orang yang lagi dimengkeli, gimana? Lagi pengen tidur nyenyak, kebayang wajahnya itu jadi bad mood, gimana? Betul tidak? Tapi kalau sudah legowo, plong, kena hati, memaafkan, ya sudah, mau apa ya sudah, selesai. Lah sebenarnya orang yang memaafkan itu adalah orang yang melepaskan hatinya daripada kepenatan atas sebuah hubungan yang bermasalah itu. Subhanallah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, lama afautu walam ahkid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawat. Saya sudah tuliskan di buku Renungan Kalam Ilahi jilid 2 halaman 78 Mbak Pondok. Lama afautu walam ahkid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawat. Manakala aku memaafkan
dan tak dendam pada siapapun, jiwaku menjadi tenang dari gangguan rasa gelisah permusuhan. Betul. Ini betul sekali. Orang yang menyimpan unek-uneknya di hati itu nyenyak nggak tidurnya mbak? Nggak nyenyak sama sekali. Kebayang wajahnya wis mengkal langsung, sumpah langsung. Gimana? Bukan seneng langsung. Niki subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka sebenarnya kalau kata Allah Ta'ala, maafkanlah, berlapang dadalah itu untuk memberikan kenikmatan hidup kepada diri kita. Perintah Allah pasti tidak akan membuat kita itu terpuruk, tidak. Subhanallah. Tapi kalau kita tidak seperti itu, justru ini yang bermasalah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Bilainil kalimati fil mu'asyarati tadumul mawaddah. Dengan kata-kata yang lembut, persahabatan menjadi langgeng. Wa bi khafdil janibi ta'manun nufus. Dengan sikap rendah hati, jiwa menjadi aman. Wa bi sa'ati khuluqil mar'i yatibu 'aishuhu. Dengan lapang dada hidup menjadi nyaman. Orang yang nggak bisa lapang dada itu hidupnya sumpah, subhanallah. Sedikit ini nggak cocok, sedikit nggak cocok, sedikit nggak cocok. Ya wis teriak baik mungkin subhanallah. Wa bi kafratis sumti takunul haibah. Dan dengan banyak diam kau akan berwibawa. Ini subhanallah. Masya Allah, masya Allah, mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, Masya Allah, Allah. Kemudian wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Orang yang merendahkan hati karena Allah Ta'ala, dia pasti mengangkat derajatnya. Punten orang yang sombong itu Mbak Pondok, lawan kata daripada tawadhu', punten. Itu bagikan seperti ini ya. Subhanallah, Masya Allah, dia berada di atas gunung, melihat yang di bawah itu kecil-kecil semua. Gimana? Ketika kita berada di dataran tinggi, puncak umpama, melihat yang di bawah itu kecil semua. Gimana? Itu gambaran orang yang sombong, gak sadar bahwa yang di bawah pun memandang dia itu kecil juga. Gimana? Jadi kesombongannya itu hanya berada pada bayangannya sendiri, keangkuhannya, kehebatannya. Dia merasa hebat, merasa memiliki segala, merasa luar biasa. Itu dalam bayangannya sendiri. Orang lainnya gak anggap seperti itu. Ini orang yang sombong. Orang yang di bawah ketika melihat yang di atas dong kecil juga, gimana Mbak? Itu gambarannya. Jadi orang yang sombong hanya dia merasa hebat sendiri saja. Orang lain belum tentu menganggap dia hebat. Subhanallah. Jadi hanya angan-angan belaka. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka mari belajar untuk bareng-bareng bisa tawadhu'. Yang pasti-pasti saja Mbak, kita belajar untuk bisa merendahkan diri kepada Allah, karena Allah Ta'ala memandang, Allah Ta'ala menghormati hamba-hamba Allah karena Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala, karena tawadhu' bagian daripada akhlakul karimah. Yang mana orang ketika punya akhlakul karimah itu orang yang mulia, disukai Allah Ta'ala, disukai para makhluk Allah Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, kita harus pandai-pandai mencari panutan, pandai-pandai mencari idola, pandai-pandai memilih teman dekat. Karena apa? Mempengaruhi, akan mempengaruhi Mbak. Oleh karena itu ya, katakan Nabi sallallahu alaihi mengatakan, ini saya sudah cantumkan di buku RKI pertama. Alhamdulillah, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi bersabda, ar-rajulu
ala dini khalilihi falyanzur. Apa ini? Subhanallah. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Subhanallah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung pada kondisi agama teman karibnya. Maka perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kita ini. Subhanallah. Kita akan terbawa oleh teman dekat kita. Makanya ya pun dan subhanallah, kata penyair ulung kenamaan dari Persia ini ada syairnya di kitab Ta'lim Muta'allim. Ini saya sudah cantumkan di buku keluhuran RKI 2. Ya rubad batarbuda zumarubad bihaqqi dzati bakillahis samad. Ya rubad aradatar asi wa jahimi ya roniku kirotani ya bina'imi. Teman jahat lebih buruk dari ular yang berbahaya. Demi kebenaran zat Allah yang maha luhur maha suci, teman jahat bisa membawamu ke tepi neraka jahim. Maka carilah teman yang solih, dengannya kau temukan surga na'im. Subhanallah. La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Mafhum ya Mbak ya. Karena punten terkadang kita tidak merasa kita telah salah, berbuat salah, karena lingkungannya mungkin lebih salah daripada diri kita. Keadaan sekitarnya, teman-temannya lebih umpama punten negatifnya daripada diri kita, sehingga kita tidak merasa telah berlaku salah ini. Subhanallah. Ini mafhum badaniki. Kita silahkan boleh berteman dengan siapapun, rangkul mereka itu. Rangkul semua golongan, berikan senyuman kepada semua golongan. Subhanallah, sambut mereka ketika datang, tapi untuk jadikan panutan, teman dekat, sosok guru, kita harus bisa memilah dan memilih. Ini subhanallah. Mafhum ya Mbak ya. Ini lanjut ya hadis Nabi sallallahu alaihi. Wa an Anas radhiyallahu anhu وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia sering melewati anak-anak kemudian mengucapkan salam pada mereka. Maka sahabat Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Nabi juga suka melakukan hal ini, memberikan salam kepada anak-anak. Artinya apa? Dikedepankan rahmah, ulas asih kepada orang-orang yang di bawah kita dari segi umurnya. Subhanallah. Jangan punten Mbak Pondok, kita lagi khusyuknya ngaji, subhanallah, benar-benar khusyuk. Ada anak kecil main, hus sana umpama. Jangan sampai seperti itu. Subhanallah. Kalaupun kita nggak mau diganggu, subhanallah, sampaikan dengan kata-kata yang lembut, dengan wajah yang cerah. Jangan sudah mencerong, subhanallah, muram. Subhanallah, ini menakutkan. Karena kanjeng Nabi tidak seperti itu. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa ada surga yang khusus disediakan bagi orang-orang yang suka memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kecil. Subhanallah. Sampai sebegitunya ini Islam itu. Artinya apa ya? Tidak hanya peduli dengan ibadah ritual saja, tidak hanya peduli dengan akidah saja, tapi hubungan sosial juga ini. Oleh karena itu kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bu'ithu liutammima makarimul akhlaq." Maka kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggak menghormati yang lebih tua dari sisi umur maupun kedudukan ilmunya, kesalihannya, atau siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil, baik dari sisi umur ataupun statusnya, maka falaisa minna, bukan dari golongan kami. Maka kita diperintahkan kepada orang yang lebih tua,
baik dari segi umur, dari segi ilmu, atau dari segi kesolihan, kita hormati. Subhanallah. Ketika kita melihat orang yang lebih kecil daripada diri kita, baik dari segi umurnya ataupun statusnya, kita kedepankan rahmah, ulas asih, sayangi. Ini subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ini mafhum ya mbak ya. Alhamdulillah, ini akhlak-akhlak kanjeng Nabi sallallahu. Allahumma sholli alaihi. Sedikit lagi ya mbak ya. Alhamdulillah. Wa anhu qal, ini masih daripada sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, in kanatil amati min ima'il madinati la ta'khudhu biyadin nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Rawahul Bukhari. Ada kalanya budak perempuan itu di Madinah memegang tangan Nabi, lalu beliau pergi mengikuti kemana budak itu menghendaki. Masya Allah. Nabi sosok agung, presiden iya, ulama iya. Bahasanya seperti itu ya. Sosok agung luar biasa. Apa ya? Mengayuri keinginan budak. Apa? Menghormati keberadaan budaknya. Digambarkan ketika budaknya itu memegang tangan Nabi, Nabi ikut saja sudah. Mau kemana perginya? Artinya diayuri. Subhanallah. Disambut. Subhanallah. Ini menunjukkan akhlak yang agung, bahwa subhanallah tidak hanya orang-orang kalangan besar, kalangan bangsawan yang harus kita hormati, tapi pun orang-orang yang kalangan bawah kita pun harus menghormati. Jangan ketika yang datang di rumah kita orang yang mobil-mobilan, subhanallah, kita benar-benar menyambutnya seabrek-abrek. Ketika pun yang datang naik beca, kita umpama mukanya judes dan lain sebagainya. Ini bukan akhlak kanjeng Nabi sallallahu alaihi kepada siapapun. Maka kita perlihatkan budi pekerti yang agung ini loh akhlaknya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah ya. Kemudian ini mafhum badan nih, subhanallah, ini bentuk daripada ketawaduannya baginda sallallahu alaihi wasallam, sosok agung, sosok besar, sayyidul anbiya wal mursalin. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu kanjeng Nabi ketika diundang umpama subhanallah, diundang oleh punten sahabatnya yang fakir, yang miskin, justru beliau mengutamakan sekali agar bisa menyambutnya itu. Subhanallah. Wa 'anil Aswad bin Yazid qala sa'ilat Aisyah ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Dari Al-Aswad bin Yazid, dia mengatakan, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang biasa dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka qalat, kanjeng Nabi sallallahu alaihi mengatakan, kana Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, yakni khadimatu ahlihi. Artinya kanjeng Nabi sallallahu alaihi memperhatikan selalu keluarganya, mau membantu keluarganya. Masya Allah ini, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Kemudian apalagi yang ini masih banyak sekali sebenarnya ya. La haula wala quwata illa billah. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu wa law uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu. Rawahul Bukhari. Seandainya aku diundang untuk menyantap paha, aku pasti memenuhinya. Seandainya dihadiahkan kepadaku paha ternak, aku pasti menerimanya. Ini menunjukkan hadiah yang bukan remeh, yang kecil. Tapi kanjeng Nabi begitu menghormati orang yang memberi hadiah ini, tidak memandang harus seperti apa hadiahnya. Subhanallah, ini akhlak agungnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang agungnya seperti ini memandangnya. Tidak apa ya, tidak
subhanallah harus seperti ini, tidak. Tapi kita-kitanya, subhanallah, ya jadi umatnya yang pengennya ketika menghadiahkan untuk kanjeng Nabi yang terspesial dengan apa yang kita bisa. Subhanallah, ini seperti itu. Ataupun kepada para pewaris kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini terakhir ya Mbak ya, tinggal melih. Alhamdulillah sama setengah sedasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi bersabda, tidak ada sesuatu pun yang melebihi beratnya budi pekerti yang baik dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat. Jadi yang paling berat timbangannya itu dari sekian amalan orang mukmin yang dikerjakan adalah timbangan yang terberat adalah apa? Budi pekerti yang baik. Subhanallah, budi pekerti yang baik. Wa inna Allah yubghidul fahishal badhi. Sungguh Allah membenci orang yang keji dan suka berkata kotor. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi pernah ditanya, perbuatan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka qala, baginda sallallahu alaihi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wasu'ila an aktsari ma yadkhilun nas an-nar. Dan tanya lagi kanjeng Nabi sallallahu alaihi, perbuatan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Dijawab, faqal al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Karena kadang mulut ini tidak terkontrol, bersuara suatu hal yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Adanya fitnah, caci maki, ujaran kebencian, permusuhan, subhanallah, adu domba. Semua itu dari mulut-mulut yang tidak terkontrol, tidak terjaga, tidak takut dengan Allah Ta'ala. Pun demikian kemaluan ini, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Artinya kita, subhanallah, semoga Allah jaga kita semua ya. Subhanallah, kita tidak bisa menahan hawa nafsu sehingga melakukan hal-hal yang umpama dilarang oleh Allah Ta'ala. Ma'adallah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. ini tunggal malih. Wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku menanyakan tentang kebajikan dan dosa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah budi pekerti yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang merisaukan hati. Wa karihta an yattali 'alaihi nas, dan engkau tidak senang bila hal itu diketahui oleh orang lain. Jadi kebaikan itu budi pekerti yang baik tentunya. Subhanallah, budi pekerti ya. Dan dosa itu apa? Sesuatu yang merisaukan hati.
Sok saja kalau kita berbuat yang tidak pas, hati kita resah, gak enak, dan kita gak mau itu tersebar atau dilihat oleh orang lain. Kalau kebaikan kita terlihat, ya kita pengen gimana? Silahkan saja, senang-senang saja. Tapi kalau kemudian keburukan tersebar, pengen badan. Nah ini, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua ya Mbak ya, dan semoga Allah Ta'ala anugerahi kita, subhanallah, dengan barokahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sudah jam 9:30 ya. Subhanallah, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanallah, ini sebenarnya masih banyak sekali ya, masya Allah, akhlak-akhlak agung. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Mbak ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.